kabupaten kota itu habisnya di tahapan-tahapan yang krusial. Oh. Contoh KPU provinsi habisnya di bulan Mei. Mengunjungi konstituen dan menyerap aspirasi masyarakat melalui pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat. Majelis gurunya berupa tenda, butuh perhatian besar. Mudah-mudahan Dinas Pendidikan bisa Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Saya buka secara resmi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat guna اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا Pertama, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan pembagian dapil ya, sama untuk di DPD Provinsi Kepulauan Riau. 13-14 saya pernah memperjuangkan ya sampai ke Menkumham, sampai ke Komisi 2 DPR RI, sampai ke KPU Pusat saya sampaikan. Karena menurut saya kurang adil menurut saya tentang pembagian dapil di Provinsi Kepulauan Riau. Pertama itu ada di Kabupaten Bintan dan Lingga, itu kan dua kabupaten yang dijadikan satu dapil.
kemudian Natuna dan Anambas. Nah, 2 kabupaten juga dijadikan satu dapil. Kan 2 kabupaten ini terpisah dengan laut. Natuna, Anambas pisah laut, Bintan juga terpisah dengan laut. Dalam ketentuan undang-undang sudah diatur ya untuk menetapkan dapil itu ada 3 alat penimbang nih. Ya, pertama jumlah penduduk, 2 sosial geografis, kemudian dukungan kemasyarakatan ya. Jadi ada 3 penimbang. Nah harusnya untuk menetapkan pembagian dapil ini kan harusnya 3 penimbang ini harus kita pakai, ya harus kita pakai. Nah, yang selama ini kalau saya melihat ya penetapan dapil DKP ini kan hanya menghitung jumlah orang ya. Nah ini menurut saya nggak fair gitu kan. Sementara alat penimbangnya yang 3. Nah ke depan 2024 kita berharap ya artinya pihak yang menyelenggarakan pilkada, pileg ini kita berharap tolong diperhatikan inilah. Nah, Natuna Anambas, ini dan Lingga ini daerah-daerah yang masih membutuhkan perjuangan untuk pembangunan ya. Sentuhan pembangunan. Wah, jadi perlu dukungan kuat dari DPRD. Nah, tapi kalau Natuna Anambas hanya diwakilkan oleh 3 orang, ya, nah, itu kita tahu di macam mana di di ranah politik ini kan, pembagian kue itu pasti nanti rebutan ya. Yeah. Kalau hanya Natuna Anambas 2 kabupaten hanya diwakili oleh 3 orang, berebut dengan orang yang 25 orang, kira-kira ya kursinya jelas kalah jauh gitu kan, kalah jauh. Kami belum ke sana karena kami masih memang menunggu penetapan dari pusat ya jadwal program, karena kami kan hierarki, karena semua kebijakan aturan untuk pembuatan peraturan itu ada di KPU RI. Jadi apa yang akan diputuskan KPU RI maka provinsi, kabupaten, kota itu akan mengikuti gitu. Oke. Sebenarnya seperti itu sih hierarkinya, Mbak. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti hasil dari penetapan ya jadwal program dan jadwalnya nanti untuk pemilu 2024. Oke, jadi belum dilaksanakan komunikasi bersama Bawaslu maupun partai politik dan itu menunggu peraturan dari KPU pusat ya, Pemerintah. Iya, kalau si yang kegiatan lain ya, agenda lain sih tetap berjalan, kayak pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini kan memang menjadi agenda rutin per bulan ya, per bulan nanti ada per semester. Itu sih kami masih jalan sejauh ini masih. Jadi mungkin pertemuan misalkan kayak kemarin DPP yang pertengahan bulan Agustus itu ya, sekitar bulan Agustus itu kan kita juga ada partai politik, juga ada Bawaslu, itu memang rutin karena itulah sebenarnya memang sudah digarap sama KPU RI agar kita itu sudah mulai melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kenapa? Ya bagaimana mendapatkan data kita nanti lebih akurat ya, lebih akurat dan lebih baik lah gitu. Oke. Ya, terima kasih. Yang pasti untuk kita KPU itu mengikuti dapil itu kan tetap mengacu kepada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwasanya untuk Provinsi Kepulauan Riau jumlah penduduk agregatnya sampai sekarang ini kan sekitar 2.055.000-an, dan itu dari informasi dari Disdukcapil Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan undang-undang bahwasanya jumlah penduduk 1.000 sampai 3.000 orang itu kursinya adalah 45. Berarti kemungkinan besar untuk 2024 nanti jumlah kursinya juga tidak berubah, tetap 45. Kemudian di dalam mekanisme prinsip kita menata dapil itu ada 7. Yang pertama adalah kesetaraan suara, yaitu prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya. Jadi misalkan 2.055.000 tadi dibagi 45 kursi, itulah kesetaraannya. Rata-rata kalau nggak salah itu 45.000-an gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketaatan pada prinsip sistem pemilu yang proporsionalitas adalah prinsip yang mengutamakan jumlah kursi dalam pembentukan dapil. Jadi ada kemiripan jumlahnya setiap dapil di setiap kursinya. Kemudian yang ketiga, proporsionalitas, keseimbangan, memperhatikan keseimbangan alokasi kursi setiap dapil. Yang keempat adalah integritas wilayah, yaitu prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung. Dan yang kelima, berada dalam suatu wilayah yang sama, yaitu penyusunan dapil anggota DPRD kabupaten kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu dapil anggota DPRD provinsi. Artinya tidak terpecahkan antara dapil di kota, kabupaten dengan provinsi. Kemudian yang keenam, kohesivitas adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah
kondisi sosial budaya adat istiadat dan kelompok minoritas. Dan ketujuh adalah berkesinambungan, yaitu prinsip penataan dapil yang memperhatikan komposisi dapil pada pemilu sebelumnya. Sehingga dengan 7 prinsip itulah kita menata dapil. Sekali lagi bahwa kita tetap 45 kursi. Ya, kemudian dengan cara apa? Caranya ya tadi, bahwasanya ketika sudah tahu bilangan pembaginya tadi 2.055 dibagi 45 kursi sekitar 45.673 tadi, itu menjadi patokan berapa jumlah setiap daerah kabupaten kota mendapatkan alokasi kursi.